Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar sobat sukses semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bab relasi dan fungsi. Ini merupakan materi di kelas 8, tetapi ini juga sangat sesuai juga ketika kalian yang sedang di SMA, karena ini merupakan dasarnya dari materi relasi dan fungsi. Dan di SMA kelas 10 ini diajarkan kembali dengan tentunya dengan pendalaman ya. Ini merupakan bagian yang pertama. Nah, di bagian yang pertama ini ya, kita akan bicarakan apa saja. Tentunya ada materi yang akan kita bagi karena banyak ya. Jadi kita akan bagi menjadi beberapa part, menjadi beberapa bagian. Seperti apa yang bagian pertama? Bagian pertama di sini yang akan kita bahas yang pertama itu tentu kita harus mengenal apa sih yang dimaksud dengan relasi itu. Yang kedua, ya itu tentang cara bagaimana menyatakan relasi ya. Yang ketiga yaitu macam-macam relasi yang selalu diujikan. Jadi di sini saya rangkum dari beberapa soal-soal dari bank soal itu relasi yang selalu diujikan itu yang seperti apa sih ya. Ini penting sekali ya. Baik, yang pertama kita akan bicarakan tentang pengertian atau maksud dari apa yang dimaksud dengan relasi. Relasi ya, salah kata, secara istilah ya, atau relation itu kan hubungan kan ya. Nah, kalau ini apa ini kalau di matematika ini? Kalau di matematika relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu aturan yang menghubungkan ya, aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya, ini ya. Seperti apa contohnya? Oke. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan. Jadi kata kuncinya adalah aturan yang menghubungkan ya. Kadang ada aturannya, kadang aturannya tidak ditulis ya. Kadang ada aturan ini ditulis di atasnya, kadang tidak. Nah, nanti akan ada contohnya ya. Contohnya misalkan kita punya himpunan siswa ya. Jadi himpunan kan nama cara penulisannya kan yang pertama huruf besar kemudian sama dengan terus tanda kurung kurawal kan ya. Ini kan pelajaran kelas 7 SMP. Kemudian ini ada himpunan siswa, himpunan anak ya, Ade, Budi, Cici, Dodo atau ABCD. Yang B kemudian ini adalah himpunan makanan ya. Ini makanan asli Indonesia yang sangat lezat sekali. Soto, sate, bakso dan rawon. Nah, di antara dua himpunan ini kita bisa menghubungkan, kita bisa memasangkan ya, atau relasi ya, relasi yang mungkin untuk memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B adalah banyak sekali ya, banyak sekali caranya untuk menghubungkan A ke B. Yang pertama ya, relasi kan jelas aturan kan tadi ya, aturan yang menghubungkan. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah bisa memesan. Jadi nanti Ade itu bisa dipasangkan dengan soto. Kenapa? Karena Ade itu memesan soto, Budi memesan sate ya, Cici memesan sate atau Dodo memesan bakso, bisa. Atau relasinya kita isi dengan menyukai atau gemar makan. Adik gemar makan rawon. Nah, berarti nanti bisa kita pasangkan. Itu ya. Kalau menjual, oh boleh juga. Adik jualan soto ya. Budi jualan bakso, nah, itu juga bisa. Masak juga bisa ya. Ya nggak bisa tuh mirip ya. Masa Ade itu mirip soto nggak boleh. Jadi yang sesuai lah ya, yang logis ya. Seperti itu ya. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, yang berikutnya itu kita akan belajar tentang bagaimana caranya menyatakan relasi. Jadi ada 3 macam cara menyatakan relasi di kelas 8. Kita akan pecah ya. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu diagram panah, bukan diagram Venn ya. Kalau diagram Venn kan dulu di materi himpunan kelas 7 ya. Kalau diagram Venn itu yang kayak gini itu ya, ini diagram Venn. Tapi ini bukan diagram Venn, ini diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga adalah diagram Kartesius. Ya, ini merupakan materi yang sudah diajarkan sebelum materi ini di kelas 8 ya. Langsung saja, yang pertama diagram panah. Diagram panah tadi contohnya itu tentang Ade, Budi, Cici, dan Dodo. Kemudian ini kita akan menghubungkan ya dengan
relasi menyukai atau gemar makan ya, gemar makan. Misalkan Ade itu adalah gemar makan sate atau menyukai sate. Budi ini sangat suka dengan soto. Cici sangat suka dengan bakso. Dodo, nah karena dia suka makan maka dia itu suka pecel dan sate. Nah ini loh yang dimaksud dengan diagram panah itu. Jadi dihubungkan dengan panah-panah seperti ini. Jadi himpunannya itu kita buat kadang itu kotak, kadang itu agak oval gini ya. Tapi yang jelas di sini atasnya itu kita kasih A sama B ya. A sama B atau C sama D atau B sama Q. Terus hati-hati juga ya, jangan lupa panahnya ya. Panahnya itu dari kiri ke kanan tapi dikasih tanda panah begini. Kadang kalau di buku panahnya di sini. Nah, kenapa? Kalau kok nggak di sini ya? Kalau di tengah di sini nanti akan bertabrakan dengan titiknya ini, jadi nggak kelihatan. Makanya kalau di buku itu panahnya ada di tengah ini. Ya, itu lebih cantik ya. Kalau kalian panahnya di pinggir nanti kalau menggambar di buku nanti akan tabrakan sama titiknya. Oke. Berikutnya ini diagram panah. Berikutnya tentang himpunan pasangan berurutan. Ini adalah cara mencatat nasi yang kedua. Jadi kalau misalkan dari diagram panah ini, biar lebih jelas saya diagram panahnya saya bawa lagi. Ini kalau kita diminta menyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, maka kita akan tulis yang berpasangan itu apa saja. Apa saja yang di sini? Yang di sini kita bisa melihat bahwa yang berpasangan adalah Ade dengan sate, Budi dengan soto, Cici dengan bakso ya, dan sebagainya. Kita tulis ya, karena ini himpunan ya, himpunan pasangan berurutan, maka kita buka dan tutup dengan kurung kurawal ya. Kurung kurawal ini bukan kurung sembarangan ya. Kurung kurawal itu gini, seret melungker gini ya, lah kayak gini ya. Oke, jadi kayak apa ini ya, kayak ular gini ya. Jadi nggak gini ya, beda ya. Tuh, jadi himpunan kan kita buka dan tutup dengan lambang seperti ini. Apa sih bedanya dengan kurung biasa? Oh, udah bedanya. Kalau kurung kurawal itu kita bisa meletakkan itu tidak urut nggak apa-apa. Jadi Ade dan sate di sini atau di sini di awal kita awali dengan dodo pecel nggak masalah ya. Itu ya kalau himpunan ya. Jadi dibolak-balik sama. Boleh ya. Misalkan ini 2,3 dengan 3,2 kita balik gini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa himpunan karena kurung kurawal. Tapi kalau kurung begini ini nggak boleh bolak-balik. Contohnya kayak koordinat ya, Kartesius titik A 2,3 ini dengan 3,2 tentu berbeda. Makanya kalau ini tuh biasanya digunakan untuk Kartesius, koordinat Kartesius ya. Nah, oke, contohnya ini AD 1. Lupa ini kok kurungnya biasa yang ini iya, karena ini adalah pasangan, nggak boleh dibalik ya. AD, sate nggak boleh sate, AD. Karena panahnya adalah dari A ke B. Itu ya. Jadi kita pasangkan AD, sate, kemudian dipisahkan lagi dengan tanda koma, terus spasi, Budi soto, Cici bakso dan sebagainya. Lupa bagaimana kalau ada yang nggak berpasangan? Misalkan di sini ada siapa? Misalkan ini saya tambahin lagi. Di sini ada lagi misalkan siapa ini? Evan ya. Evan nih nggak suka makan, nggak ada yang di sini. Ya, dia sukanya pizza. Maka dia nggak ada pasangannya sehingga tidak kita tulis. Yang kita tulis hanya yang ada pasangannya saja. Oke ya, bisa dimengerti ya. Baik, kita akan lanjut. Nomor yang ketiga yaitu diagram Kartesius. Diagram Kartesius ini merupakan materi yang sudah kita pelajari di kelas 8 juga, materi sebelum ini. Videonya juga sudah ada ya. Oke, saya di sini masih menggunakan diagram panah yang tadi, Ade, Budi, Cici, Dodo, biar sekalian ya nyambung. Jadi untuk membuat diagram Kartesius atau menyatakannya dalam diagram Kartesius, yang pertama kita buat Kartesius ya, dimana yang mendatar itu A. Hati-hati ya, jangan sampai terbalik. Yang mendatar itu A, kemudian yang ke atas itu B ya, yang vertikal itu B.
Kemudian nanti itu kalau bentuknya itu bukan angka, ini kan bukan angka kan, Ade, Budi, Cici, Dodi itu nggak apa-apa. Dodo di sini nggak apa-apa ya. Tapi ini saya urutkan gini biar bagus. Nah, nanti kalau misalkan itu angka ya, kalau bentuknya angka, misalkan A itu angka, B itu angka, maka ini pengisiannya harus sesuai, harus urut. Ya. Misalkan ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka di sini harus urut 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak boleh 5-nya di sini, 6 di sini, 7 di sini, nggak boleh. Ya. Jadi harus urut. Begitu juga dengan yang B. Nah, yang B ini ketika isinya adalah angka, maka harus urut dari bawah ke atas, jangan atas ke bawah, kebalik. Kalau ini kan boleh, ini soto, sate, bakso, pecel, nggak apa-apa, ini sesuka kalian yang membuat. Bisa pecelnya di bawah atau bolak-balik, nggak masalah. Oke, itu ya ketentuannya ya. Nah, di sini kita akan nyatakan dalam Kartesius, berarti adik ini kita pasangkan dengan sate, Budi dengan soto, Cici dengan bakso. Nah, Dodo karena dia itu double, makanya dia itu berpasangan dengan sate, kita hubungkan juga dengan pecel. Nah, ini ya, ini merupakan contoh dari diagram Kartesius. Dan ingat ya, ingat selalu yang kiri itu yang A ya, yang iri. Ini selalu mendatar, yang ini yang vertikal atau yang ke atas garisnya. Dan ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua, hati-hati jika penulisannya ada angka, maka harus urut. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini merupakan relasi ya yang sering kali diujikan. Maksudnya itu adalah soal-soal yang saya ambil dari bank soal, di mana soalnya itu masih dari materi yang kita pelajari tadi. Apa saja sih relasinya? Tentunya karena ini di soal biasanya itu sudah mengarah ke angka ya, ke angka-angka. Kalau tadi kan contohnya kan siswa atau anak dengan makanan. Nah, sekarang ini ke angka-angka. Yang pertama, relasi setengah dari. Jadi ada 10 ya. Ini tolong benar-benar diperhatikan ya, karena pasti sering kali keluar. Relasi setengah dari. Maksudnya apa? Oke, jadi di sini ada A itu anggotanya 2, 4, 6, 10. Kemudian yang B itu anggotanya 1, 4, 5, 8, 12. Kita pasangkan dengan relasi setengah dari. Sekarang kita hubungkan nih. 2 kemana nih? 2 itu setengah dari apa? 2 itu setengah dari bilangan apa? 1 atau 4? Hati-hati ya. Sengaja ini memang dibuat bingung. Dan ini seringkali menjebak. Bingung antara 2 ini kemana? Ke 1 atau ke 4? Nah, biar gak bingung, cara bacanya seperti ini. 2 itu setengah dari apa? Dari 4 ya. Jadi cara menerjemahkannya begini ya. 2 itu setengah dari apa? Ayo, dari apa ini? 1 atau 4? Dari 4 kan? Nah, ini namanya 2 itu setengah dari 4. 4 ini setengah dari bilangan berapa? Dari 8. 6 itu setengah dari 12. 10 itu setengah dari 20. Jadi begitu ya cara untuk memahami agar tidak membagongkan ya. Dan juga biar tidak bulat ya, karena ini seringkali menjebak ya. Nah, kayak gini caranya. 4 itu setengah dari 8 dan sebagainya. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut lagi di yang kedua, yaitu relasi 2 kali dari. Nah, di sini artinya tidak harus 2 kali dari ya. Kadang itu 3 kali dari atau 4 kali dari ya. Jadi di sini angka ini ini fleksibel, bisa diganti ya. Tapi yang jelas kata kuncinya adalah kali dari ini. Dan ini adalah kebalikan dari setengah tadi. Oke. Nah, ini juga seringkali kita keliru ya, sama dengan setengah kali tadi ya. Jadi 2 kita pasangkan dengan mana? 2 itu 2 kali dari bilangan apa? Jadi kita nulisnya itu gini. 2
itu adalah 2 kali dari bilangan apa? Ayo, 1 atau 4? Dari bilangan 1, ya kan? Nanti 2 kita pasangkan dengan 1. 4 itu 4 itu 2 kali dari bilangan apa? Dari bilangan 2. Nah, kayak gini. Berarti 6 ke 3. Hati-hati, jangan sampai begini bacanya. Lupa. 10 kan setengahnya. Setengah kan 10 kali setengah kan 5, Pak. Nah, ini yang sering kali bingung nih, sekali menjebak. Jadi banyak orang, banyak siswa yang terjebak di pikirannya sendiri. Makanya tolong diperhatikan tadi ya. 10 itu 2 kali dari bilangan 5. Jadi cara bacanya itu kalau bingung buat dalam kalimat matematika ya. 10 itu 2 kali dari bilangan apa? Dari bilangan 5. Jadi begitu cara membacanya ya. Diubah ke dalam matematika kalau bingung. Next. Itu kuadrat dari. Ingat ya, kuadrat dari itu berbeda dengan 2 kali dari. Beda ya. Kuadrat sama 2 kali dari itu beda. Nah, sekarang 4 itu adalah kuadrat dari bilangan apa? Ya, kita tulisnya begini, 4 itu adalah bilangan kuadrat. Nah, dari bilangan apa? Dari bilangan 2 ya, karena 2 pangkat 2 kan 4. Makanya gini. Jadi bukan 2 kali dari ya, beda ya. Karena kebetulan ini sama. Coba 9. 9 itu kuadrat dari bilangan apa? Dari bilangan 3. Makanya ini adalah 9 ke 3. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kayak gini. Tuh, jadi tipsnya ubah ke dalam kalimat seperti ini. Oke, next. Berikutnya nomor 4. Relasi akar dari. Jadi ada kuadrat dari, ada akar dari. Ini sengaja memang saya urutkan biar tersampaikan dengan jelas ya. Pasang-pasang 1 dan 2 berpasangan, 3 dan 4 berpasangan. Ada kuadrat dari, ada akar dari. Nah, kayak gini. Oke, bagaimana Pak agar tidak bingung? Caranya seperti tadi. Jadi kita tulis ya 4. 4 itu adalah kan sama dengan adalah akar dari bilangan berapa? Dari bilangan 16. Iya kan? 5 itu adalah akar dari bilangan apa, Pak? Dari bilangan 25. Makanya ini kita pasangkan seret. 5 ke 25, 6 ke 36, 9 ke 81. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, berikutnya nomor 5. Relasi kurang dari. Oke. Di relasi itu tidak mesti tiap angka atau tiap anggota kita pasangkan dengan tepat satu ya. Tidak mesti ya, karena relasi ya. Contohnya tadi ya, kayak Ade, Budi, Cici, Dodo. Dodo tadi panahnya ada 2. Dia suka pecel dan suka sate ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi nanti panahnya double. Contohnya ini, 2 itu kurang dari berapa? Jadi cara membacanya 2 itu kurang. Ya. Ini kan bacanya kurang dari. Kurang dari itu kalau ditambahkan dalam matematika itu begini. Ini kurang dari. Ya. 2 itu kurang dari bilang berapa saja? 3 ya kan? Betul kan? Apalagi? 2 kurang dari 4. 2 kurang dari 5 ya, dan sebagainya. Nah, ini karena 1, 3, 4, 5 maka cukup 3, 4, 5. Ini kita pasangkan 2 ke 3, 2 ke 4, dan 2 ke 5. Kalau 3 ya, 3 itu kurang dari 4, 3 kurang dari 5. Berarti 3 ke 4, 3 ke 5. Kalau angka 4 ke 5 saja ya. Kalau 7 tidak ada pasangannya ya, kebetulan. Loh, apakah boleh Pak? Boleh ya, nggak apa-apa. Kayak contohnya tadi kan ada anak tambahan Evan, nggak suka semuanya, berarti tetap dibiarkan aja. Oke, berikutnya ada relasi kurang dari, maka ada juga relasi lebih dari. Oke, baik.
lebih dari itu kalau di matematika nanti akan dilambangkan dengan seret begini ya. Berarti begini cara menuliskannya. 2 itu lebih dari bilangan berapa? Dari bilangan 1. Apakah 2 itu lebih dari 3? Enggak ya, karena yang besar kan 3. Jadi beda, ini salah. Jadi 2 itu cukup kita pasangkan dengan 1 saja ya. 2 ke 1. Kalau 3, oke. 3 itu lebih dari apa? 1 ya. 2 nggak ada, oke. Hanya 1 aja ya. Kalau 3 dengan 3 nggak bisa. Berikutnya 4. 4 itu lebih dari bilangan apa aja? Dari bilangan 1. Dan 4 juga lebih dari bilangan 3 ya. Kan 2 nggak ada. 2 kebetulan nggak ada, jadi nggak usah kita tulis. Jadi 4 ke 1 dan 4 ke 3. Kalau 7, nah 7 ini lebih dari angka semua yang ada di B. 1, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kalian menggambar diagram panah itu memang paling enak atau paling rapi itu di tengah ya panahnya. Kalau ini kan nanti kalau tumpuk begini kan nggak jelas panahnya kemana. Kalau di sini kan enak. Nah, jadi jangan lupa ya kalau ada tugas diminta menggambar diagram panah itu kasih arah panah begini. Oke, berikutnya nomor 7. Faktor dari. Oke, faktor dari ini tidak ada lambang seperti tadi ya. Nah, kalau faktor dari itu apa sih? Oke, ini juga yang sering kali bingung ya. Faktor dari itu jadi gini. 2 di sini itu bisa membagi angka berapa saja yang ada di sini. 2 bisa membagi apa? Bisa membagi dengan 2 kan? Oke. 2 bisa membagi dengan 6? Bisa. 2 apakah bisa membagi dengan 9 yang hasilnya bulat? Nggak bisa ya kan? Tapi 2 itu bisa membagi angka 10 sehingga menghasilkan angka bulat. Itu yang dimaksud dengan faktor dari. Berikutnya 3 bisa membagi 2. Oh, nggak bisa bulat ya. 3 apakah bisa membagikan dengan 6? Oke, bisa. 3 apakah bisa membagi dengan 9? Bisa ya, bulat. 3 apakah bisa membagi 10? Nggak bisa ya, bulat, nggak bisa bulat ya. Sehingga 3 cukup dengan 6 dan 9. 5 bisa membagi angka 10 saja yang ada di sini. Oke, ini yang dimaksud dengan faktor dari. Berikutnya ada faktor dari, lawannya faktor dari itu adalah kelipatan ya. Kelipatan dari. Nah, yang ke-8 ini merupakan lawan dari faktor dari, yaitu kelipatan dari. Kalau faktor dari tadi kan 2 bisa membagi angka apa? Kalau ini bisa dibagi ya. Jadi kebalikannya tadi ya kan, ini adalah bisa dibagi. Jadi kalau kelipatan dari itu bisa kita ubah kalimatnya menjadi bisa dibagi ya. Bisa dibagi oleh, ini aja ya. Yang menghasilkan angka bulat tentunya. Karena kelipatan. 2 itu bisa dibagi oleh apa? Oleh 2, ya kan? 6 itu bisa dibagi oleh 2. Ya bisa kan ya? Tapi selain itu juga ada. 6 itu bisa dibagi oleh 3. 9 bisa dibagi oleh 3 saja. 10 bisa dibagi oleh 2. Juga bisa dibagi oleh 5. 4 nggak ada pasangannya, nggak masalah ya. Jadi itu ya. Berarti ini kalau kelipatan dari itu bisa kita ubah biar gampang. Itu bisa dibagi oleh. Ini bisa dibagi oleh. Kalau tadi faktor dari ini kita tuliskan biar nanti bisa kalian pahami. Ini bisa kita ubah menjadi bisa membagi. Bisa membagi kalau kelipatan dari itu bisa dibagi oleh itu ya. Jadi yang pertama ini yang faktor itu kalimat aktif, yang ini kalimat pasif, dibalik aja. Oke, berikutnya nomor 9.
relasi 2 lebihnya dari. Nah, ini mirip dengan yang tadi, dimana kalau tadi kan lebih dari saja. Tapi kalau nomor 9 ini agak sulit ya, yaitu ada angka sini. 2 lebihnya dari, 1 lebihnya dari. Ini warnanya beda, itu artinya fleksibel, tidak harus 2. Kadang itu bisa jadi 1 lebihnya dari, atau 3 lebihnya dari, atau 4, dan seterusnya. Ya, ini saya warnai beda. Langsung saja, contohnya A, 5, 6, 7, 8. Oh, 5, 6, 7 aja ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita pasangkan. 5 itu 2 lebih dari bilangan berapa? 5 itu 2 lebih dari bilangan apa? Jadi kalau bingung itu gini, karena ini terus terang nomor 9 dan 10 ini agak sulit ya. Kalau bingung ubah ke dalam kalimat matematika. 5 itu lebih itu plus ya. Plus 2 ya, karena ini ada 2 lebihnya, plus 2. Dari bilangan apa? Oke, dari bilangan apa ini? 3 kan ya. Nah, makanya ini 2 dipasangkan dengan 3. Jadi begitu cara mengubah ke dalam kalimat matematika agar tidak bingung. 6 ini adalah 2 lebih ya. Kalau lebih itu berarti plus, kalau kurang itu negatif atau min ya. Ini 6 itu 2 lebihnya dari bilangan berapa? Berarti sama aja dengan 6 itu berapa ditambah 2? Tentu hasilnya adalah 4 ya kan. 7 itu ini 5. Berarti kita pasangkan seperti ini. 6 ke 4, 7 ke 5, dan 8 ke 6 ya. Hati-hati ya, kadang di atasnya sudah benar, tiba-tiba ini ngelamun, akhirnya 8-nya ke 10. Itu yang sering kali dijumpai. Oke, jadi kalau nomor 9 ini semuanya terpasang dengan 1 ya, nggak ada yang double ya. Beda dengan kalau lebihnya dari, kalau ini ada angkanya soalnya. Lebih tapi kita kasih selisihnya 2. Oke, ini tadi aja. Nah, yang terakhir adalah relasi 2 kurangnya dari. Sama seperti tadi, jadi ada lebihnya, ada kurangnya. Sekarang 2. Ini fleksibel ya, bisa kita ganti 1, 2, atau 3, atau 4. Tapi yang jelas adalah ada angka dan ini kurangnya dari. Ini merupakan pasangan atau lawan dari yang nomor 9 tadi. 2 kurangnya dari. Nah, biar nggak bingung, cobalah kalian ubah ke dalam kalimat matematika. Jadinya kayak gini. Jadi 5 itu 2 kurang. Ini kita. Nah, karena kurang, jadi pengurangan ya. 5 itu 2 kurangnya dari bilangan berapa? Jangan diisi 3 ya, karena 3 kurang 2 kan 1. Maka kita isi dengan 7, 7 ya. 7 kali 2, 5 ya. Makanya kita pasangkan 5 dengan 7. Berikutnya 6 ini berapa? Oh, sorry, bukan 4 ya, tapi adalah 8. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya 6, 8, 7 dengan 9, dan 8 dengan 10. Oke. Jadi itu ada 10 relasi yang sering kali diujikan ya. Pasti 10 itu pasti ada yang keluar ya. Pasti ada yang keluar. Jadi pastikan kalian paham antara 10 relasi itu. Oke, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita akan apa ya? Apakah sudah selesai? Belum ya, jangan beranjak dulu karena ada apa ini? Ada kuis. Nah, ini penting sekali untuk menguji pemahaman kita dalam mencermati materi yang kita pelajari tadi. Ini kita ambil dari bank soal yang sesuai dengan materi yang baru saja kita pelajari. Soal yang pertama. Diketahui Indonesia, himpunan A maksudnya adalah Jakarta ya, Bangkok, Tokyo, dan Manila. Himpunan B adalah Indonesia, Japan, Thailand, Filipina, and Malaysia. Relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan maka jawabannya adalah
Coba kalau A, Jakarta ibu kota dari Indonesia, Bangkok ibu kota dari Jepang. Oh, sesuai ya A ya. Kalau B, Jakarta negara dari Indonesia. Loh, masa Jakarta itu negara enggak kan? Jakarta negara dari Indonesia. Salah ya. B salah. C, Jakarta asal dari Indonesia. Boleh juga ya, tapi kurang tepat ya. Kurang tepat. Yang sesuai adalah ibu kota ya, karena ini kota-kota besar ini berarti kan ini kan merupakan ibu kota semua ya. Yang D, kampung dari. Oh, Jakarta masa kampung ya. Nanti dimarahin nanti. Oke, sehingga jawabannya adalah A ya. Nah, ini merupakan relasi atau aturan tadi ya. Berikutnya yang B. Nah, ini relasi dari A ke B adalah, oke, sekarang diperhatikan ya. Kalau tadi ada relasinya, diminta diagram panahnya. Sekarang ada diagram panahnya. Kita diminta untuk menyebutkan relasinya apa ini? Aturannya apa ini? 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9. Nah, kita coba ini apa ini? Ya, kita tulis misalkan ini. Coba kita ambil salah satu aja ya, 4 misalkan. 4 itu sama dengan apa ini? 4 ke 16, coba. 16 ini diapakan? Diukadatkan atau diakar? Diakar kan ya? 4 sama dengan akar 16 kan? Ya. Berarti di sini yang betul apa? Ada faktor dari, ada akar dari, ada kuadrat dari, ada lebih dari. Oke, apa coba? Itu jawabannya adalah akar dari, yaitu B ya, akar dari. Lupa kok nggak lebih dari? Oh, 1 masa kita pasangkan dengan 1? Ya D salah ya. Lupa kalau C? Nah, C juga salah. Kalau C, kalau kuadrat dari harusnya 4 ini kita pasangkan dengan 2 ya, karena 4 itu kuadrat dari 2. Oke, faktor dari tadi sudah. Faktor dari itu tadi apa? Bisa membagi ya. Tapi kurang tepat ya kalau misalkan ini faktor dari. Lupa ini kan 2 kan bisa membagi 4, 3 bisa membagi 9, 4 bisa membagi 16. Nah, tapi kalau faktor dari harusnya 2 ini kita pasangkan juga dengan 16. Tapi kan di sini 2-nya nggak ke 16. Sehingga faktor dari ini salah ya. Yang betul adalah yang B. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal yang lebih bervariasi lagi. Diketahui P246 Q234 himpunan pasangan berurutan P ke Q yang menyatakan kelipatan dari. Ingat kelipatan tadi apa? Jadi kalau ada faktor dari tadi itu adalah bisa apa namanya? Dibagi, bisa membagi ya. Kalau ini bisa dibagi oleh. Tadi apa ya? Bisa dibagi oleh ya. 2 bisa dibagi oleh 2. Betul ya. 2 bisa dibagi 4? Enggak ya. 4 ini bisa dibagi oleh 2. 4 juga bisa dibagi oleh 4. 6 ini bisa dibagi oleh 2. Juga bisa dibagi oleh 3. Itu ya. Jadi pasangan berurutan yang sesuai apa aja ini? Berarti 2,2 apalagi 4,2 dan seterusnya ya. Kalau kalian lihat di panah ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa jawabannya adalah A ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut di soal yang lebih bervariasi lagi, nomor 4. Nah, ini. Jadi ini ada himpunan pasangan berurutan. Kita diminta untuk menyatakan relasinya itu ya apa ya? 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8. Jadi sama seperti yang tadi caranya, coba kita ambil salah satu misalkan ke 4 atau 5 ya. 5 itu sama dengan 10. Coba ini diapakan ini? Ayo. Dikali 2 atau dikali setengah? Diapakan ini? 5 kok bisa menjadi 10? Dibagi 2 apa? Nah, ini dibagi 2 kan sama aja dengan setengah kali, ya kan? 4 kok bisa jadi 8? Oh, ternyata setengah kali. Ya, sehingga jawabannya adalah setengah dari. Oke, jadi itu tipsnya diubah ke dalam kalimat matematika ya.
Nah, oke. Jadi materi kali ini cukup sekian. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di beberapa materi. Insya Allah materi berikutnya tentang fungsi atau pemetaan. Nah, nggak tahu nanti ada berapa part, berapa bagian. Yang jelas kita membicarakan ini ya, fungsi, banyak pemetaan, rumus nilai fungsi. Dan ini kalau di SMA, materi SMA ini lebih cenderung ke sini ya, ke banyak ini ya, domain, kodomain, dan range dan sebagainya. Ini yang belum kita sebutkan, nggak tahu tentang fungsi. Mungkin di SMA mungkin ada fungsi injektif, surjektif, dan sebagainya. Banyaklah, nanti kita akan coba nanti kalau ada usulan-usulan materi juga. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga sukses dan semoga sehat selalu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, sampai jumpa.